100 hari menjabat, Presiden Prabowo Subianto percaya diri bahwa Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Lalu bagaimana publik menilai kinerja Presiden menggiring ekonomi ke arah yang lebih baik dalam 100 hari pertamanya? Berikut liputannya untuk Anda. Sudah 100 hari, target pertumbuhan ekonomi 8% selalu digaungkan sejalan dengan program Astacita untuk mencapai target tersebut. Selain infrastruktur, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa program swasembada pangan dan energi terbarukan menjadi prioritas utama dan dapat diraih lebih cepat dari target. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Prabowo mengingatkan Kabinet Merah Putih agar pengelolaan perekonomian negara harus dilakukan secara efisien, tidak boros, dan berbasis pada logika serta dengan perhitungan yang akurat. Apa tanggapan masyarakat terhadap hal ini? Lebih ke efektivitas dari penyerapan anggaran ya. Satu, karena penyerapan anggaran kayak makan gratis itu kan jadi polemik ya akhir-akhir ini. Mulai dari distribusi, mulai dari uangnya dapatnya dari mana, terus tidak meratanya. Sekarang lagi banyak banget pembahasan tentang naiknya bahan pokok dan lain-lain ya. Jadi kayak masyarakat agak huru-hara aja sih untuk tahu akan kejelasannya seperti apa. Menurut saya terasa tuh buying power masyarakat tuh lagi turun-turunnya. Tapi emang dari ekonomi makro juga. Terus gerakan yang terbaru nih yang saya lihat dia itu ikut BRICS. Yang dimana itu pengaruh ke depannya juga menurut saya agak 50-50. Dari kacamata pengusaha, pemerintahan Prabowo Gibran dinilai cukup peka dengan permintaan pengusaha. Misalnya dengan mengabulkan PPN 12% hanya berlaku di barang dan jasa mewah tertentu saja. Hal ini dipandang dapat menyelamatkan daya beli masyarakat kelas menengah yang sedang turun. Namun di sektor ketenagakerjaan, pengusaha tampak kurang puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Cipta Kerja yang memunculkan skema kenaikan UMP sebesar 6,5%. Hal ini dianggap menciptakan ketidakpastian iklim investasi yang akan membuat investor beralih ke industri padat modal dan berhenti berekspansi. Pemutusan hubungan kerja dikhawatirkan menjadi opsi yang dipilih perusahaan. Padahal Presiden Prabowo sudah gencar melakukan kunjungan ke luar negeri, berdiplomasi sambil berpromosi. Kita melihat dengan beliau diplomasi ekonominya sangat baik gitu ya, udah berkeliling ke luar negeri, terpilih langsung berkeliling ke luar negeri, namun juga bisa membawa banyak sekali calon investor ke Indonesia. Karena kami melihat masih banyak tantangan-tantangan implementasi di lapangan dengan inkonsistensi kebijakan dan lain-lain. Nah ini yang saya rasa menjadi salah satu pekerjaan rumah ya untuk perbaikan daripada investasi dan cost of doing business. Penelitian yang dilakukan Center of Economics and Law Studies atau CELIOS menyoroti beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Pemerintahan juga tampak belum memiliki persiapan matang dalam merespons kebijakan proteksionisme era Donald Trump. Menteri bidang ekonomi atau kepala bidang ini ada beberapa yang memang rapotnya merah. Dan rapot merah ini ada beberapa yang angkanya tinggi sekali seperti misalnya Pak Budi Aris Setiadi, kemudian ada Pak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, ada Pak Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ya, ada Pak Mulyaman Hadad ini terkait dengan Danantara yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Dilematis, program prioritas dan penambahan anggaran nomenklatur dapat membuat defisit APBN kian melebar dari target 2,53% PDB. Namun jika ingin defisit tidak melebar, maka pilihannya adalah target ekonomi 5,2% pada 2025 tidak tercapai. Untuk sampai 5,2% itu juga masih susah ya, apalagi
termasuk kalau kita melihat perjalanan selama 100 hari pertama yang belum kita kelihatan jelas gitu bagaimana gebrakannya. Jadi kalau dari sisi kacamata sekarang ya kita masih melihat bahwa ini masih potensinya maksimal masih di 5%. Publik ini tengah menantikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyikapi hasil evaluasi 100 hari dirinya menjabat. Perombakan kabinet bisa menjadi sinyal kuat bagaimana pemerintah serius merealisasikan visi besar yang sudah dijanjikan Prabowo Gibran sebelumnya. Jessi Retonang, Evan Askam, Jakarta.